Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini Ibu akan memperkenalkan nama Ibu Yuni Lestari. Saya mengajar bimbingan konseling dan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Kita belajar bersama ya. Pendidikan karakter itu mempunyai arti suatu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter tersebut, kamu diharapkan ketika habis belajar ini mengetahui nilai-nilainya, kamu akan menjadi generasi yang berakhlak dan bermoral. Dari pengertian tadi akan memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri bahwasanya oh ternyata pendidikan karakter itu sangat penting ya gitu. Nah, eh, krisis moral yang terjadi di Indonesia itu antara lain ya, ini antara lainnya ya. Yang pertama, meningkatnya pergaulan bebas. Seperti maraknya berita-berita di televisi, di majalah, di koran dan sebagainya. Itu pergaulan bebas sangat meningkat karena banyak yang sudah tidak memperhatikan norma-norma pergaulan. Nah, ini semoga tidak terjadi dengan anak-anak di 232. Yang kedua, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja. Angka kekerasan tersebut contoh kecilnya apa? Tiba-tiba ketika bergaul ada masalah sepele, tiba-tiba temennya dihadang gitu ya, terus nanti ditonjokin. Yang ketiga, menyontek atau berbuat curang saat ujian. Ingin mendapatkan nilai tinggi dengan cara dia menghalalkan berbagai cara supaya dapat nilai bagus dengan menyontek dengan tulisan sendiri, melihat dari Google dan sebagainya. Ini sangat tidak baik ya. Nomor 4, penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang kita kenal dengan narkotika ya. Terus semua orang sudah tahu kalau narkotika itu bisa didapatkan ada yang pertama kali gratis, kedua berikutnya nanti akan membayar. Terus ada yang memakai, ada yang mengedar dan sebagainya. Bahkan ini melanda anak-anak remaja di Indonesia. Nomor 5, kejahatan terhadap teman. Ini bisa dicontohkan, membuli itu bisa fisik maupun non fisik. Apa sih contoh fisiknya? Contoh fisik itu ya tonjok-tonjokan, jambak-jambakan gitu ya. Kalau yang non fisik itu bisa ngata-ngatain. Kalau istilah kalian tuh namanya ngata-ngatain. Si selamat. Nah, gitu. Anaknya si ini padahal itu bukan. Ya, makanya hati-hati kata-kataan sama teman. Nomor 6, merusak barang milik orang lain. Pastinya ya, namanya merusak tanpa seizin pemiliknya itu sangat tidak bagus dan tidak patut dicontoh. Yang ketujuh, kasus pornografi. Ini hati-hati sekali. Kadang-kadang ketika kita sedang browsing, suka ada iklan lewat ya. Ketika ada sesuatu gambar yang tidak baik, yang tidak pantas kalian lihat, langsung di-close aja, jangan malah ingin tahu ya. Dan ketika melihat YouTube atau siaran apa, lihatlah tontonan yang sifatnya mendidik dan memberikan pembelajaran terhadap kalian. Oke? Lanjut ya. Dari contoh krisis moral tadi, makanya kita penting nih belajar tentang pendidikan karakter di sekolah. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter tersebut antara lain satu, religius. Religius itu karakter dan sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang kamu anut, memberikan waktu beribadah kepada pemeluk agama lain, dan kamu rukun dengan pemeluk agama lain. Di mana di Indonesia ini ada agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik ya. Semuanya kita harus hidup dengan selaras dan cinta damai. Berikutnya, nilai pendidikan karakternya yang kedua nasionalis.
Nasionalis adalah karakter suatu paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara tersebut, di mana mereka mempunyai rasa cinta tanah air dan bangsa dan semangatnya, kebanggaannya terhadap negaranya tersebut. Sehingga diwujudkan dalam bentuk sikap dan tingkah laku mereka. 3. Mandiri. Mandiri itu karakter atau sikap perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Jadi ketika kamu sudah berusaha bekerja keras, melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, berarti kamu sudah mengamalkan sifat mandiri. Dan diharapkan kalian semuanya sudah mulai belajar untuk mandiri. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong itu kerja bareng, kerja sama-sama. Bisa dicontohkan kalau kita di sekolah kemarin apa? Misalnya membersihkan kelas bareng-bareng, kerja bakti membersihkan apa? Lingkungan sekolah, ya kan? Dulu kan pernah seperti itu. Terus yang kelima namanya integritas. Integritas itu kepribadian seseorang secara bertingkah laku secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Konsisten itu apa sih? Konsisten itu rutin selalu dilaksanakan, ajek gitu ya. Bahasa Jawanya ajek, rutin, konsisten. Jadi kamu harus mempunyai jiwa yang konsisten dan utuh pada dirimu itu. Nah, dengan adanya kita belajar pendidikan karakter, itu akan memberikan dampak, antara lain pertama ya, menyeimbangkan kemampuan kognitif pada peserta didik. Kognitif itu apa sih? Kognitif itu akademik ya, kemampuan berpikirnya kepada murid-murid. Kedua, membentuk peserta didik menjadi berprestasi ya, dalam arti prestasi akademik dan non-akademik. Akademiknya bisa hasil dari pembelajaran kalian setiap harinya. Yang non akademiknya itu bisa diambil atau prestasi dari bidang ekskul atau kamu sudah mengikuti klub-klub apa, itu namanya non akademik. Yang ketiga, membuat emosi menjadi stabil. Emosi stabil itu gimana? Tidak gampang pasang surut, tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, gitu misalnya ya. Jadi akan lebih mudah tertata, lebih enak dikasih tahu dan perasaannya itu tidak cepat naik turunnya. 4. Membentuk rasa percaya diri. Diharapkan dengan adanya pendidikan karakter, siswa-siswa itu mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi. 5. Membentuk kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu gampang, tapi tidak semuanya itu mampu berkomunikasi dengan baik. Diharapkan komunikasi yang baik itu apa? Adanya feedback, pendengar dan pembicaranya imbang. Tidak cuma dengerin aja, tidak hanya bicara aja, tapi menjadi pendengar yang baik termasuk mampu berkomunikasi. 6. Membangun jiwa yang penuh tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya pastinya melaksanakan kewajiban dengan semestinya. 7. Membangun jiwa anak menjadi religius. Selalu ingat Tuhan di setiap kegiatan. Ya, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut oleh peserta didik masing-masing. Oke, sebagai penutup kita tepuk PPK bersama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih.